Halo semuanya, kembali lagi di Angger Law channel di mana kita mengetahui bahwasanya hukum itu ada di sekitar kita dan terkadang hukum tersebut menginterupsi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ya dianggap cukup tabu di Indonesia, yaitu mengenai tentang pembagian warisan. Apalagi, mohon maaf ya, si calon pewaris ini memang tidak memberikan informasi yang cukup kepada para calon ahli warisnya tentang apa saja yang mereka miliki dan kemungkinan itu bisa menjadi harta warisan yang nanti akan diturunkan ke para ahli warisnya. Kita seringkali mendengar tentang pembagian warisan di Indonesia. Kalau menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia, kita mengenal adanya 3 hukum yang mengatur tentang pembagian warisan tersebut. Yang pertama itu adalah tentang hukum waris Islam, di mana mereka menggunakan prinsip keadilan, sama-sama menggunakan prinsip keadilan ya, dan menggunakan ketentuan yang sudah digariskan dalam kitab suci Al-Quran. Semisal dalam hukum waris di hukum Islam ini, mereka mengenal adanya bagian yang tetap bagi ahli waris yang memiliki bagian tetap, adanya ahli waris asabah, dan adanya perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Di kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka juga mengenal adanya hukum pembagian warisan, di mana terdapat adanya pembagian warisan itu berdasarkan wasiat dan tanpa wasiat. Dan dua-duanya di hukum Islam dan perdata ini mereka juga mengenal adanya golongan ahli waris. Nah, ternyata di beberapa wilayah di Indonesia, mereka juga mengenal adanya hukum adat di wilayah tertentu di Indonesia yang juga mengatur tentang hukum waris ini. So, Anda mengetahui betapa kompleksnya hukum dan peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang pembagian waris ini. Namun apa yang sering terjadi pada masyarakat kali ini itu bukan mengenai tentang hukum pembagian waris tersebut yang kita bahas sebelumnya ya, ada hukum Islam, perdata, dan hukum adat. Tapi bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi konteks administrasi kependudukan yang melingkupi hukum pembagian waris tersebut. Saya ambil contoh ya. Ketika seorang pewaris meninggalkan sebuah tanah bangunan dengan SHM atas nama pewaris, itu akan berbeda konteksnya jika ternyata pewaris meninggalkan sebidang tanah yang ternyata masih atas nama orang lain. Atau mungkin secara perdata adanya wasiat di mana pewaris ini menghibahkan semua harta warisnya kepada sebuah yayasan atau panti asuhan tanpa meninggalkan sepeser pun kepada para ahli warisnya. Atau ternyata tiba-tiba ada pengakuan anak luar kawin yang mendapatkan bagian waris ini. Atau mungkin ya, ternyata si pewaris ini terlibat dalam sebuah perjanjian yang memiliki nilai aset yang tinggi dengan pihak lain. Dan ternyata pewaris dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian ini sama-sama sudah meninggal. Dan Anda disuruh untuk mengurus harta waris tersebut. Nah, apa yang harus Anda lakukan? So, itu semua yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, itu bisa saja terjadi pada diri Anda. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal, 3 hal ya, yang terkait dengan kompleksitas pembagian warisan ini. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui status hukum para pihak yang terlibat dalam pembagian waris ini, yaitu si pewaris dan para ahli warisnya. Konteks status hukum ini akan berbeda jika ternyata pewaris ini antara WNI dengan WNA. Atau si pewaris ini ternyata beda agama antara pewaris dengan salah satu ahli warisnya. Nah, status hukum inilah yang harus Anda perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda harus mengetahui dalam bentuk apa harta warisan tersebut. Ada kalanya ini memang dalam bentuk sertifikat hak milik di atas tanah bangunan, atau mungkin hanya tanah saja, atau ternyata dalam bentuk tabungan, atau dalam bentuk saham, atau mungkin dalam bentuk lain yang mungkin tidak pernah Anda menyangka sebelumnya. Jadi Anda harus mengetahui bentuknya seperti apa ini dan
dokumen apa yang harus melingkupi dalam harta waris tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda harus mengetahui langkah hukum apa yang harus Anda tempuh jika ternyata terdapat sengketa antar ahli waris, atau ternyata ada sengketa terhadap harta waris dengan pihak ketiga. Nah, 3 hal inilah yang harus Anda perhatikan dan harus Anda camkan, dan mungkin jadikan dasar ya dalam hal agar semuanya tadi tidak terdapat sengketa antar saudara kita sendiri. Bagi si pewaris juga, ini juga menjadi reminder ya, pengingat bahwasanya ketika kita sudah meninggal, kalau kita tidak menyampaikan berita tentang harta waris ini kepada para ahli waris dengan baik, itu bisa meninggalkan atau kemungkinan terjadi adanya sengketa yang mungkin beban hukum yang harus ditempuh para ahli waris ini untuk mengurus semua harta waris tersebut. So, tolong diingat bahwasanya tertib administrasi kependudukan itu sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi dalam pengurusan harta warisan ini. So, stay tune terus di channel Angger Law Office. Stay safe, stay healthy.